Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Zulfa Ulinu Hastiarini dari kelas 2023D S1 Ilmu Administrasi Negara dengan nomor NIM 23040674182. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS semester 1 mata kuliah Pendidikan Pancasila. 1A. Tujuan pendidikan Pancasila, yaitu 1. Membentuk karakter bangsa, 2. Mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, 3. Berkontribusi aktif dalam kehidupan bangsa. B. Landasan pendidikan Pancasila. Landasan historis, yaitu nilai Pancasila berasal dari bangsa sendiri, disepakati sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat berakar pada sejarah, bukan kekuasaan atau hegemoni ideologi, melainkan suatu kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa. Landasan kultural, yaitu ciri khas pandangan hidup, falsafah hidup bangsa yang berbeda dengan lainnya. Falsafat hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai kultural melalui refleksi filosofis pendiri negara. Landasan yuridis, sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Landasan filosofis, yaitu Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius. Nilai-nilai Pancasila juga berwujud dan bersifat filosofi, dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Landasan sosiologis, yaitu kebinekaan atau pluralitas bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnik, bahasa, dan tradisi budaya penuh perbedaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga merupakan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat Indonesia. 2A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. 1. Nilai religi. Kehidupan religi pada zaman ini mulai nampak pada masa peradaban zaman batu muda. Mereka sudah mengenal adanya pemujaan yang disebut sebagai animisme dan dinamisme sebagai wujud religious behavior. Contoh ritual yang masih nampak pada masa kini adalah ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, pemujaan roh leluhur, dan sebagainya. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan pada zaman ini nampak dengan adanya interaksi dan komunikasi sosial yang dapat ditemui dari beberapa artefak, seperti sistem barter dan hidup nomaden. Temuan pendukung lainnya adalah temuan hasil sampah kehidupan yang ditinggalkan dengan istilah Ken Modinger. Nilai persatuan. Nilai persatuan nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidup, seperti adanya pembagian kerja, yaitu kaum pria sebagai mencari pangan, dan kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. Nilai demokratis. Kehidupan organisasi awal nampak dengan terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam. Selanjutnya adalah adanya sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masing-masing desa komunal, didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah. Perkembangan mulai teratur dan mulai membutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin ini memiliki konsekuensi religio magis dalam tatanan masyarakat. Nilai keadilan. Kehidupan desa komunal membawa konsekuensi pada pola kehidupan yang saling melengkapi, disebut juga dengan pola gotong royong. Tetapi pola ini tidak langsung membawa perubahan. B. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Nilai religi. Pada masa ini, penyebaran agama Hindu dari masyarakat India sebagai pusat penyebaran budaya India di Indonesia. Pengaruh budaya ini berkembang seperti 1. Perubahan tata negara dan pandangan agama. 2. Adanya sistem kasta ajaran Hindu. Pengaruh Islam juga dimulai sejak Samudra Pasai dan Malaka menjadi pusat kerajaan Islam pada abad 7. Para pembawa umumnya adalah wali-wali, mubalik, dan orang-orang yang dianggap suci. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mulai nampak pada sikap masyarakat dalam ajaran Hindu, yaitu sistem kasta yang ada di Indonesia berbeda dengan yang ada di India. Dengan adanya perpaduan budaya dan interaksi sosial yang baik, mendorong pemahaman ajaran Islam lebih mudah berkulturasi dengan 1. Cara pandang masyarakat sekitar, 2. Berinteraksi dengan ajaran Hindu atau Buddha, 3. Aliran kepercayaan animisme, dinamisme, 4. Tradisi setempat, 5. Sistem sosial budaya. Nilai persatuan. Unsur persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya ini berkembang di bidang politik. Contohnya pada dinasti Sailendra yang mengalami penyatuan dengan dinasti
Sanjaya berkat adanya perkawinan politik antara Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan. Perkawinan ini menimbulkan persatuan politik antar pemerintahan serta pada sektor agama. Demokratis. Perkembangan Hindu-Buddha membawa perubahan dalam bidang politik, di antara lain adanya sistem kerajaan pimpinan berdasarkan orang yang dituakan. 2. Pembagian kerja dalam beberapa menteri kerajaan dan dewan raja. 3. Upaya keadilan dilakukan dengan jalan musyawarah. Nilai keadilan ditunjukkan oleh beberapa raja pada masanya melalui berbagai peninggalan seperti 1. Yupa peninggalan Raja Mulawarman yang berisi tentang kebaikan raja bersedekah tanah, hasil bumi, dan sapi pada Brahmana. 2. Prasasti Tugu peninggalan Raja Purnawarman dari Jawa Barat yang berisi tentang pembuatan saluran air untuk mengatasi banjir. C. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Nilai religi. Pada masa ini, kehidupan keagamaan setiap kerajaan mengutamakan sikap toleransi yang tinggi. Berkembangnya 3 ajaran agama besar yaitu Hindu, Buddha, Islam menjadi bukti bahwa toleransi sangat tinggi. Nilai kemanusiaan. Pada masa ini, kehidupan tidak mengenal sistem kasta. Kehidupan dan nilai kemanusiaan dengan memberikan kebebasan desa untuk berotonomi khusus guna menjadi tentram, damai, dan tertib. Nilai persatuan. Persatuan pada masa ini dapat dibuktikan melalui perkawinan politik antara Raja Erlangga di Kadiri dengan Putri Raja Sriwijaya untuk melestarikan budaya Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Nilai demokratis. Contoh nilai demokratis pada masa ini adalah struktur pemerintahan pada kerajaan Majapahit yang dikelompokkan menjadi 4 badan, yaitu Raja dan Kerabat Raja, Dewan Penasihat Raja, Dewan Menteri, dan para gubernur provinsi. Tugas dan fungsi struktur pemerintahan selalu melakukan musyawarah jika terjadi permasalahan. Nilai keadilan, yaitu upaya keadilan dan kesejahteraan sosial mulai dibangun melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. 3A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa kemerdekaan Indonesia. 1. Rela berkorban dan tanpa pamrih, mempertaruhkan jiwa dan raga, mengorbankan waktu dan harta benda demi kemerdekaan Indonesia. 2. Memiliki ideologi dan semangat persatuan. Persatuan dan semangat masyarakat Indonesia ini dibutuhkan untuk merebut kembali kemerdekaan. 3. Menentukan nasib sendiri. 4. Implementasi aspirasi nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya plural, dan kebebasan beragama. B. Nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Menerapkan sikap toleransi kepada sesama. Memiliki sikap toleransi dan menghargai kepada sesama akan menumbuhkan rasa persatuan. 2. Mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 3. Semangat nasionalisme. 4. Menegakkan keadilan dengan tidak memandang ras, suku, budaya, dan agama. 4A. Proses perumusan Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memutuskan 1. Menetapkan dalam mensahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta. 2. Memiliki Ketua PPKI Bapak Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Bapak Muhammad Hatta yang masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pada 19 Agustus 1945, sidang PPKI memutuskan 1. Pembentukan 12 Departemen Negara. 2. Pembagian wilayah Indonesia 8 provinsi, tiap provinsi dibagi dalam kresidenan-kresidenan. Selanjutnya, Jepang membuktikan janji kemerdekaan bagi Indonesia dengan mengumumkan pembentukan BPUPKI. Akhirnya BPUPKI terbentuk pada 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tugas menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Sidang 1 BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan membahas rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang 2 BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk Panitia 9. Panitia 9 berhasil merumuskan Dasar Negara Indonesia Merdeka yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dasar Negara Indonesia disahkan penggunanya oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. B. Analisis Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara untuk menata negara yang merdeka serta berdaulat, sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih, berwibawa sehingga tujuan nasional tercapai, sebagaimana yang tercantum pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 5A. Pancasila sebagai dasar negara.
Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem, hukum, dan tatanan pemerintahan Indonesia. Pancasila diakui sebagai ideologi negara dan menjadi landasan utama bagi penyusun Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma, kaidah, aturan, atau ketentuan yang harus dilakukan dan ditaati oleh semua komponen negara. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum negara tertinggi sehingga dijadikan pedoman hukum. C. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang wajib dijadikan landasan sekaligus dasar utama pembentukan peraturan perundang-undangan. D. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Rumusan dan yurisdiksi Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. E. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pancasila adalah inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan kuat, tetap, tidak dapat diubah-ubah, dan melekat pada kehidupan negara Republik Indonesia. 6a. Pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup adalah prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya yang kemudian dijadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan. B. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu orang yang tidak bisa hidup sendiri. C. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber karakter. Pada dasarnya, Pancasila sebagai dasar awal pembentukan karakter pribadi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Nilai yang terkandung pada Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. D. Pembangunan karakter bangsa. Mencakup potensi keunggulan bangsa untuk ketahanan bangsa yang diarahkan pada 4 tatanan, yakni menjaga jati diri bangsa, menjaga keutuhan NKRI, membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, dan membentuk bangsa yang maju, mandiri, dan bermartabat. 7. Penerapan Pancasila. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. 2. Menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik antar tetangga. 3. Meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. 4. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. 5. Membela kebenaran dan keadilan. 6. Bangga dan cinta tanah air. 7. Ikut serta dalam pemilihan umum. Dan 8. Berbuat baik pada siapapun tanpa pilih kasih. 8a. Tanggal 28 September 2023 merupakan hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk mengingat sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, dan menjalankan syariat agama Islam. B. Tanggal 1 Oktober 2023 merupakan Hari Kesaktian Pancasila, yang bertujuan mengingatkan masyarakat soal ideologi Pancasila yang tidak bisa digantikan oleh paham apapun. C. Tanggal 5 Oktober 2023 merupakan Hari Ulang Tahun TNI. Tujuannya adalah sebagai pengingat terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. D. Tanggal 28 Oktober 2023, yaitu merupakan Hari Sumpah Pemuda. Tujuan Sumpah Pemuda adalah membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.